anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu seluruh Dewan Guru TK Negeri Pembina Kecamatan Parigi. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka aksi nyata dari Ibu Karni Pajariyati dengan judul yaitu penyebaran pemahaman dalam budaya disiplin positif. Selanjutnya surah salam tidak henti-hentinya kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati iman Islam seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, berbangga hati pada hari ini salah satu rekan kita yaitu Ibu Karni Pajariyati selaku CGP Angkatan 10 akan berbagi pengetahuan dan ilmu kepada kita dalam pelaksanaan aksi nyata budaya disiplin positif. Kepada ibu-ibu semua diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal hingga akhir sehingga bisa diterapkan pada pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Parigi beserta rekan-rekan Dewan Guru TK Negeri Pembina Parigi, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana baik kita pada siang hari ini masih diberinya nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang TK Negeri Pembina Parigi ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau lah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pertama-tama Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan Dewan Guru saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena telah menyempatkan waktu memenuhi undangan saya selaku CGP Angkatan 10. Pada kesempatan siang ini saya ingin menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dalam penerapan budaya positif pada tugas aksi nyata PDP Angkatan 10 ini. Selanjutnya saya akan memulai untuk materi yang akan saya sampaikan atau praktik baik yang akan saya sampaikan terkait menyebarkan pemahaman dalam penerapan disiplin positif di TK Negeri Pembina Parigi. Untuk berkenalan, ini biodata saya, rasanya rekan-rekan semua sudah tahu materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu berbagi praktek penerapan budaya positif. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan SDG. Yuk semuanya teman-teman boleh berdiri. Ya, kita akan SDG penyemangat siang dengan tepuk bes. Yuk sama-sama yuk kita tepuk bes. I am the best. You are the best. We are the best. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya pada konsep inti budaya positif di sini saya akan menyampaikan praktek baik. Ada 7 topik inti konsep inti yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima
posisi kontrol institusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita lanjutkan pada materi pertama, yaitu perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Nah, atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun beberapa contoh kegiatan pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat pada anak yang sudah saya terapkan di kelas. Yang pertama ini adalah kegiatan untuk karya anak, yaitu dengan kegiatan membangun, yaitu membangun dengan menggunakan media balok, dan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai kegiatan permainan, serta pembelajaran dengan memanfaatkan media balok lospa. Ini beberapa kegiatan yang berpusat pada peserta didik yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Selanjutnya disiplin positif, di mana disiplin positif itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sehingga seorang peserta didik dapat memahami dan mengontrol setiap perilakunya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Beberapa penerapan disiplin positif yang sudah saya terapkan, yaitu yang pertama, mungkin kita sama-sama sudah menerapkan budaya ini, tinggal kita tingkatkan lagi disiplin positif terhadap anak-anak didik kita di kelas. Yang pertama yaitu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, dan santun pada kegiatan penyambutan anak bersalaman setiap datang ke sekolah dan mencari gurunya untuk kebiasaan sopan santunnya. Dan selanjutnya ini yaitu penerapan kebiasaan perilaku, yaitu melakukan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Jadi kegiatan ini sudah kita lakukan setiap hari Senin, dan alhamdulillah budaya positif yang diterapkan sudah tertanam dalam diri anak, sehingga ketika kita waktunya upacara bendera, anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan selanjutnya anak terbiasa menyusun sepatu sendiri. Ini merupakan salah satu budaya positif yang diterapkan oleh anak, yaitu kebiasaan perilaku bertanggung jawab terhadap barang yang dimilikinya. Dan yang selanjutnya itu terbiasa mengantri, baik itu mengantri dalam menyusun papan kehadiran dan mengantri saat mencuci tangan. Dan terbiasa melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ini beberapa contoh penerapan disiplin positif yang saya terapkan di dalam kelas dan di sekolah. Selanjutnya ada beberapa nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, penarapulitis, berbineka global, bergotong royong, dan kreatif. Dan ada beberapa lagi nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Disiplin positif adalah upaya membentuk profil pelajar Pancasila melalui ke-6 dimensi yang terdapat di dalamnya, sehingga terciptalah sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya motivasi perilaku. Kita ingin melakukan kegiatan, ada beberapa motivasi yang tentunya di dalam diri kita itu kita tanamkan. Motivasi, boleh Ibu diceritakan sedikit motivasi Ibu saat pagi-pagi datang ke sekolah?
mau datang ke sekolah, terus ibu datang tepat waktu, selanjutnya ibu melakukan kewajiban ibu, itu termasuk pada motivasi apa? Boleh Bu bisa menceritakan sedikit pengalamannya terkait motivasi? Ibu Ade, boleh Ibu Ade atau Ibu Murianti, persilakan. Baik, saya akan menyampaikan, menceritakan motivasi saya untuk datang ke sekolah tepat waktu dan melaksanakan proses kegiatan di sekolah dengan baik. Yang pertama adalah motivasi saya adalah memang saya sebagai pegawai yang memiliki kode etik sebagai pegawai dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi motivasi saya adalah saya ingin menjalankan profesi saya sebagai guru dengan baik, dengan kode etik guru, datang tepat waktu, kemudian melaksanakan tugas secara baik. Tentunya di dalam melaksanakan tugas datang tepat waktu, salah satu motivasi saya ingin secepatnya bertemu dan berjumpa dengan anak-anak yang ada di sekolah. Selain saya menyelesaikan tugas, yang ada motivasi saya yang lainnya adalah ingin segera bertemu dengan anak-anak di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu, benar bagus sekali motivasi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya bisa kita lihat ada 3 motivasi pada diri kita. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu terdapat 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Bagus sekali ya Ibu, berarti motivasi Ibu sudah berada pada motivasi yang tertinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Selanjutnya kita akan kepada materi kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira Ibu, apa saja ya kebutuhan dasar manusia? Boleh Ibu, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Boleh Bu, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia yang perlu kita penuhi? Boleh Ibu, silakan sampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya ada 3, yaitu pangan, sandang, papan. Oh ya, sudah Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ada 3 yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ya, boleh bisa kita lihat lagi di sini kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5 Bu. Ya, tapi benar, salah satunya mungkin ada di sini. Yang pertama itu yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang bertahan hidup itu merupakan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sudah termasuk yang Ibu tadi sebutkan. Selanjutnya ada lagi kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di mana sini ada rasa diterima dibutuhkan berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ya, untuk yang kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, di mana di sini penguasaan itu merupakan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dilakukan dan didengarkan. Dan selanjutnya yaitu kebebasan, di mana kebebasan itu merupakan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan alam dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan itu merupakan kegiatan
antusiasme, tertawa, dan lain-lainnya. Itu ada 5 ya Ibu kebutuhan dasar manusia. Nah selanjutnya kita pada topik posisi kontrol. Ibu sebelum kita mendalami lebih lanjut lagi, ini ada video tentang 5 posisi kontrol dulu. Posisi mana yang sebaiknya dan yang paling bagus yang kita terapkan di sekolah? Marilah kita saksikan bersama-sama video tentang posisi kontrol dulu. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa
merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu.
Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah ibu-ibu, setelah kita menonton tayangan video tadi, jadi sekarang kita mulai memahami posisi kontrol mana yang semestinya yang kita harus terapkan di sekolah. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita merefleksi sedikit kira-kira pada saat ini ibu-ibu berada di posisi kontrol mana. Nah, ada ibu-ibu yang berada di posisi kontrol itu ada posisi kontrol yang pertama itu menghukum, memantau, membuat rasa bersalah, posisi teman dan posisi manajer. Boleh ibu-ibu, boleh sedikit sampaikan pendapatnya terkait posisi kontrol ini. Ayo Ibu Lesi, boleh Ibu Lesi? Ya. Kira-kira Ibu Lesi sudah berada pada posisi kontrol mana? Jika ada 5 posisi kontrol guru, kalau menurut saya pribadi itu saya masih sebagai penghukum ya Bu. Karena di mana saya masih terbiasa jika anak melakukan kesalahan saya sering memberikan hukuman. Jadi seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Ibu Lesi. Ibu Lesi pada posisi penghukum karena Ibu Lesi masih sering menghukum anak ketika melakukan kesalahan. Kira-kira kalau Ibu Ade berada di posisi apa Ibu Ade? Boleh Ibu Ade sampaikan pendapatnya? Baiklah, saya di sini biasanya harusnya sih sebagai teman, tapi terkadang-kadang tanpa kita sadari saya itu membuat rasa bersalah gitu terkadang. Jadi kadang nomor 3, kadang nomor 4. Kalau bisa sih harusnya sih nomor 3, nomor 4. Kalau lebih baik sih nomor 5. Tapi kadang sebagai guru ada hilangnya, terkadang nomor 3 gitu. Oh iya. Terima kasih Ibu Ade. Pada berarti Ibu Ade saat ini berada pada posisi bisa terhubung, bisa memantau, juga bisa berada pada posisi teman ya Ibu Ade. Baiklah Ibu. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang besar, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu ada contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelompok B3 TK Negeri Pimpinan Merigi. Diawali dengan berdiskusi pembentukan keyakinan kelas. Di sini saya menunjukkan kepada anak-anak tentang
gambar-gambar perilaku baik, karena keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan kata yang positif. Jadi saya menggunakan gambar-gambar yang positif atau gambar-gambar perilaku baik anak, sehingga anak di sini memilih keyakinan kelas mana. Kesepakatan kelas diawali dengan pembuatan kesepakatan kelas dengan menggunakan gambar-gambar. Saya dan anak-anak beserta rekan guru lainnya menyepakati kesepakatan kelas yang diambil berdasarkan pilihan gambar yang diambil oleh anak. Selanjutnya anak diminta menjelaskan alasan mengapa anak mengambil gambar tersebut. Kemudian setelah anak mengambil kegiatan tersebut, secara bersama-sama menyepakati gambar yang dipilih untuk dijadikan kesepakatan kelas bersama. Terakhir saya dan anak-anak membuat poster kesepakatan kelas dan terbentuklah kesepakatan kelas bersama. Setelah kesepakatan kelas dibentuk, barulah guru dan anak-anak menyimpulkan kesepakatan kelas yang mana yang akan dijadikan keyakinan kelas bersama. Ada beberapa keyakinan kelas yang didapatkan, yaitu setelah berdiskusi bersama anak menyimpulkan kesepakatan kelas yang diambil yang akan dijadikan keyakinan kelas. Setelah guru dan anak bersepakat, maka dibuatlah poster keyakinan kelas dan ditempel untuk dijadikan acuan ketika anak melakukan pelanggaran. Kita bisa mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelompok B3. Contoh keyakinan kelas yang kami ambil, yang sudah kami buat, yang pertama yaitu dengan kata-kata yang positif. Yang pertama saling menghormati, yang kedua saling menyayangi sesama teman, terbiasa mengantri, bertanggung jawab, bermain dan belajar bersama teman, dan yang terakhir saling tolong menolong. Ini ada tayangan video pembuatan keyakinan kelas yang telah kami lakukan di kelompok B3 TK Negeri Pembina Merigi. Kesepakatan kelas dan kita akan membuat juga keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu nanti kita akan buat bersama-sama. Jadi setelah kita buat kesepakatan kelas kita mau seperti apa ya? Mau jadi kertas kelas anak yang tertib, kelas yang aman, kelas yang nyaman, kelas yang damai, terus kelas yang seperti apa lagi yang anak ibu guru inginkan? Nah, nanti kita akan buat, kita diskusikan bersama anak ibu guru inginnya kelas kita ini seperti apa. Nah, terus setelah kita buat peraturan kelasnya, kita buat keyakinan kelas. Nah, siapa yang tahu ya apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu aturan kelas yang harus kita ikuti. Kita meyakini kalau kelas kita itu bersih, berarti kita harus apa, Nak? Kalau kita meyakini kelas kita itu mau bersih, berarti kita buang sampah di mana? Buang sampah di kotak sampah atau di tong sampah. Kalau kita mau kelas kita tertib, berarti kita belajarnya ya tertib. Berarti kalau kita semuanya di kelas ini harus saling apa? Saling menyayangi.
keyakinan kelas, nanti kita buat kesepakatan dulu aturan kelasnya kita mau seperti apa. Nah, Ibu Guru sudah punya gambar-gambar. Nanti anak Ibu Guru boleh pilih gambar yang anak Ibu Guru inginkan kelas kita seperti apa. Misalnya gambar ini gambar apa ya? Saling berarti kita menghormati Ibu Guru. Nanti anak Ibu Guru ceritakan alasan anak Ibu Guru mengambil gambar yang anak Ibu Guru pilih. Misalnya anak Ibu Guru mengambil yang ini berarti apa artinya ini? Berarti berdoa ya tertib yang khusyuk. Nanti anak Ibu Guru ambil satu dan anak Ibu Guru ceritakan kenapa anak Ibu Guru memilih keyakinan kelas yang anak Ibu Guru pilih ya. Bisa? Dan jadi seperti ini ya anak Ibu Guru, nanti satu-satu ambil gambar yang sesuai dengan keinginan anak Ibu Guru dan kelas yang anak Ibu Guru inginkan. Kelasnya mau seperti apa? Azhar? Bisa Azhar? Ya, Gibran? Ya mau semuanya? Mau kita berdiskusi membuat keyakinan kelas? Tertib. Nanti setelah kita ceritakan, kita sepakati mau gambar yang mana saja kita ambil, kita tempel di poster keyakinan kelas kita. Selanjutnya nanti kita susun lagi menjadi yang pertama kita buat dulu kesepakatan dulu ya. Kita tempel yang ini kesepakatannya. Nanti baru keyakinan kelasnya. Yuk anak soleh. Amin. Nah, sudah mengerti ya Ibu Guru? Apa coba tadi kita yang pertama? Kita anak Ibu Guru ambil kesepakatan kelasnya satu-satu. Nanti kita ceritakan alasan mengapa kita ngambil foto itu ya. Kan banyak fotonya nih. Bu Guru sudah siapkan ini banyak. Misalnya yang ini, berarti ini ada gambar anak berbicara. Kalau kita berbicara harus apa? Nah, ya, ambil satu-satu nanti dari patah, nanti baru kita ceritakan satu-satu ya, baru kita tempel kalau sudah ditulis. Dari Kenzi aja ya Ken, ambil satu Ken, nanti baru diceritakan anak Ibu Guru pilih dulu gambarnya. Pilih salah satu gambar yang ya nanti diceritakan ya, dilihat dulu gambarnya, kita buat. Ayo Aurel. Gambarnya gambar apa nak? Menghormati kepada Ibu Guru. Ya, menghormati Ibu Guru. Ya, Atar mengambil kesepakatan kelas, salam dan menghormati Ibu Guru. Jadi sepakat anak Ibu Guru kalau kita harus hormat kepada Ibu Guru. Sertanya sama teman-teman, gimana kalau kita hormat kepada Ibu Guru? Semuanya setuju? Setuju. Berarti kita ambil ya, sepakat semuanya. Ya, nanti kita ambil yang ini. Antar silakan duduk. Nanti berarti anak Ibu Guru semuanya harus hormat kepada Ibu Guru. Datang ke sekolah harus salam sama Ibu Guru. Oke, nanti kita tempel, tapi kita lihat dengar dulu cerita yang temannya yang lain ya. Oke, Samudra, silakan Samudra. Samudra mau? Samudra mengambil gambar apa Samudra? Ya, menyapu berarti kita harus apa Samudra di kelas? Membersihkan kelas. Nah, Samudra mengambil anak-anak yang sedang menyapu, berarti kita harus menjaga kebersihan kelas. Teman-teman gimana kata Samudra? Kita mau mengambil menjaga kebersihan kelas kita. Sepakat semuanya? Setuju? Ya. Jadi kesepakatan kelas yang kedua yang kita ambil menjaga kebersihan kelas. Oke, terima kasih Samudra. Ayo siapa lagi?
Ayo Azam mengambil gambar apa Azam? Nah lihat, nih Azam mengambil gambar apa Azam? Ya, kotak sampah. Berarti kita harus apa Azam? Nah, kata Azam kita harus membuang sampah ke kotak sampah. Jadi itu peraturan kelas yang kita sepakati. Kasih tahu temannya Azam. Gimana teman-teman? Setuju kalau kita ambil sampah buang ke kotak sampah? Sepakat semuanya? Gimana teman-teman? Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, terima kasih Azam. Kesepakatan yang ketiga, peraturan kelas kita kalau ada sampah kita ambil dan buang ke kotak sampah. Terus selanjutnya mana lagi? Siapa lagi? Ya Gapin boleh Gapin. Ya ceritakan. Nih Gapin mengambil gambar apa ini? Teman yang lagi berbicara. Gimana Pin? Gapin alasan Gapin mengambil foto itu? Kalau apa? Kalau berbicara. Nah kata Gapin kalau berbicara kita harus bergantian. Gimana teman-teman? Apa sepakat semuanya kalau kita berbicara harus bergantian? Sepakat. Terima kasih Gapin. Penjelasan lagi dulu sebentar ya. Peraturan yang kita buat bersama-sama. Jadi harus kita apa nak? Harus kita ikuti karena kita membuat peraturannya bersama-sama. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan peraturan yang telah kita buat bersama. Bisa semuanya mengikuti peraturannya? Tadi kita sudah berdiskusi, anak ibu guru sudah mengambil gambarnya satu-satu dan kita sudah menyepakati peraturan kelas yang kita inginkan, kelas kita ingin seperti apa. Nah tadi kita sudah menyepakati ya peraturan kelasnya seperti apa. Nah masih ingat anak ibu guru apa itu kesepakatan dalam peraturan kelas? Kesepakatan kelas itu peraturan yang kita buat bersama dan harus kita ikuti bersama-sama. Bisa kita mengikuti peraturan yang ada di kelas kita? Coba ibu guru mau menjelaskan lagi. Nah ini tadi apa ya? Salam sesama teman. Kalau kita bersalah kita meminta maaf ya, saling memaafkan ya sesama teman. Terus ini tadi gambar apa tadi? Saling apa? Saling menyayangi sesama teman. Ya, tadi siapa yang pilih gambar ini ya? Ada juga yang pilih gambar ini tadi. Ya, bermain bergantian. Terus yang ini tadi siapa ada yang pilih tadi? Ini apa gambar ini nak? Sepatu ya. Datang sekolah menyusun sepatu di rak sepatu. Terus yang ini tadi?
berdoa yang tertib. Ya, pinter. Yang ini tadi ada yang pilih nih. Aku. Ya, apa artinya tadi? Menjaga kebersihan kelas, berarti kalau ada sampah kita sapu. Terus yang ini tadi? Hormat kepada guru. Ya, hormat kepada ibu guru. Kalau ketemu ibu guru salam, cium tangan ibu gurunya. Biasakan ya. Terus yang ini tadi? Ini tadi apa tadi? Berbicara apa? Berbicara bergantian. Ya. Terus yang ini tadi? Baris yang rapi terbiasa mengantri. Ya, budaya antri. Ya, diceritain. Terus yang ini? Belajar yang tertib. Saat belajar kita belajar yang tertib. Terus yang ini apa ya tadi? Ya, yang ini apa? Ya, kalau ada sampah buang tempat sampah, membuang sampah pada tempatnya. Terus yang ini tadi? Ya, menjadi anak mandiri, masang sepatu sendiri dan membereskan peralatannya sendiri. Pintar ibu guru. Yang ini tadi? Ya, apa Samudra? Ya, saling tolong menolong teman. Terus yang ini tadi? Ya, merapikan mainan setelah selesai digunakan. Biasa bagus-bagus nak. Terus yang ini? Mengembalikan barang yang dipinjam. Kalau kita meminjam barang kita harus kembalikan. Nah, sekarang udah sepakat semua dengan gambar yang anak ibu guru pilih? Kalau sudah sepakat, sekarang kita buat poster gambarnya, kita tempel di sini ya. Nanti anak ibu guru ambil satu-satu kita tempel di poster sini. Nah, yang ini boleh nanti anak ibu guru ambil satu-satu, boleh kita tempel ya. Yuk sekarang Atar ambil tar. Jadi kalau sudah ada peraturan kelas, sudah kita sepakati, harus kita apa nak? Kita ikuti dan kita yakini. Nah sekarang dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat tadi, kita buat keyakinan kelas kita. Tadi kan kita, yang pertama tadi apa? Salam sama ibu guru, saling menyayangi teman, terus membantu teman. Berarti kita itu saling menghormati. Berarti saling menghormati dan berbicara bergantian. Nah tadi kata anak ibu guru tadi di peraturan kelas kita ada yang ya salam sama ibu guru, sayang sesama teman. Berarti kita harus saling apa nak? Saling menghormati. Sudah saling menghormati belum? Sudah bisa berbicara bergantian belum? Tapi kalau ibu guru berbicara, anak ibu guru yang mendengarkan. Berarti sudah siap meyakini kelas kita kalau kita harus saling menghormati? Sudah siap semuanya? Bisa kita bicara bergantian? Bisa? Harus kita yakini ya. Yang pertama itu kita saling menghormati. Ketika ada yang berbicara berarti kita harus mendengar
kita yakini ya, di kelas B3 ini ketika ada yang berbicara bergantian, ketika ada ibu guru kita saling, ketika belajar di kelas bersama teman saling menyayangi ya. Kita harus yakini dan kita sepakati dan kita ikutin, bisa semuanya? Bisa. Terus kita yakini juga kalau kita bermain bersama atau mau minum atau mau ngambil apa, kita harus apa nak? Iya, terbiasa mengantri. Bisa kita ikutin? Bisa. Kita harus yakini dan kita ikutin ya. Kita mulai belajar hari ini bahwa kita harus terbiasa mengantri. Selanjutnya kita kalau ada teman yang terjatuh atau teman yang membutuhkan bantuan harus kita apa? Tolong menolong. Harus saling tolong menolong. Di kelas kita harus saling tolong menolong. Nah, selanjutnya kita kalau ada mainan, setelah selesai main atau selesai belajar diapakan nak? Diberesin. Berarti kita harus bertanggung jawab, merapikan kembali. Ya, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas, membersihkan kalau ada sampah atau ada kotoran. Berarti kita menginginkan kelas kita ya bersih, yang aman dan nyaman. Ya, selanjutnya ada lagi sesama teman kita harus apa nak? Saling menyayangi. Ya, boleh nggak kita bermusuhan? Kita saling menyayangi. Ya benar kata Gibran. Tidak boleh ejek-ejekan. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh pukul-pukulan. Tidak boleh musuh-musuhan sesama teman. Ya, sesama teman harus saling menyayangi. Nah, selanjutnya kalau bermain itu bermain bersama teman. Semuanya main ya. Harus diajak temannya bermain bersama-sama. Ya, yang ini keyakinan kelas kita. Jadi kelompok B3 itu harus saling menghormati. Kita yakini, menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi sesama teman, mau bermain bersama. Semua bisa kita yakini bersama? Bisa kita ikutin bersama? Bisa. Kalau bisa kita tempel lagi, kita jadikan poster supaya kita ingat. Kalau kita itu meyakini bahwa kelas kita ini kelas yang tertib, yang aman, yang bersih, yang saling menghormati, yang saling menyayangi, dan saling tolong menolong. Oke? Kita tempel ya, kita jadikan poster ya. Selanjutnya kita berada pada tahapan segitiga garis. Restitusi adalah proses pencapaian penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di mana restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengarahkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian dari restitusi ya teman-teman ya. Selanjutnya restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di sini penekanannya bukanlah pada bagaimana perilakunya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan restitusi itu adalah menjadikan orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Di sini selanjutnya dalam penyelesaian masalah itu kita melakukan segitiga restitusi. Selanjutnya kita berada pada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Pada tahap menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, karena kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Nah, ada pun kalimat atau contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu dengan kalimat berbuat salah itu adalah tidak apa-apa, dan selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak datang untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir dengan kalimat, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Itu contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas ya ibu-ibu. Selanjutnya kita kepada tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa melakukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, ini ada beberapa contoh validasi tindakan yang salah. Oh, ini menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Teori tertentu. Menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dengan demikian, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terlalu merusak, terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ini ada beberapa contoh kalimat yang menyatakan validasi tindakan yang salah. Yang pertama yaitu dengan kata-kata untuk validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Selanjutnya ada lagi kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan yang berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir kalimat yang bisa kita ucapkan untuk memvalidasi tindakan yang salah yaitu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menebalkan sikap yang baru. Jadi validasi tindakan yang salah itu kita validasi tindakan anak, bukan menyalahkan anak. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Jadi ketika nilai pada langkah 1 dan langkah 2 sudah kita penuhi dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Ada beberapa kalimat yang bisa kita ucapkan untuk meyakinkan anak. Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas, ini beberapa kalimat yang bisa kita ucapkan seperti apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah siap sepakati? Apa banyak baik? Apa yang kita
kita tentang kelas yang hijau dan apakah mau menjadi orang yang seperti apa. Ini beberapa kalimat saat kita melakukan segitiga diskusi yang bisa kita ucapkan kepada anak. Ini contoh saat saya melakukan proses segitiga diskusi pada anak yang melakukan kesalahan. Boleh dilihat dan diperhatikan. Ini pada tahap menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya ini tindakan yang memvalidasi tindakan yang salah. Ini selanjutnya pada tahapan menanyakan keyakinan. Harus saling menyayangi sesama teman, bermain bergantian, terus apa lagi? Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Dan sama apa meyakini kalau kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita itu harus saling menyayangi sesama teman. Gimana? Ya, meyakini, yakin, yakin. Kalau nggak boleh meyakini berarti kalau bermain sesama teman tidak boleh mengganggu teman. Bisa berjanji sama Gavin kalau tidak akan mengganggu teman lagi? Bisa kita. Nah, ini tadi kawan-kawan ibu-ibu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di dalam kelas saat anak melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang kurang tepat terhadap temannya. Ini tadi akan bersama Gavin mengganggu temannya yang Kandila saat bermain di luar. Ketika mereka dilakukan dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, mereka akan berada pada tahap identitas yang berhasil karena mereka menyadari kesalahan dan meyakini keyakinan kelas apa yang dilanggar pada tahap mengganggu teman. Selanjutnya menutup. Sebelum saya menutup kegiatan kita pada hari ini, teman-teman seandainya ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan terkait segitiga restitusi atau penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas, boleh silakan teman-teman untuk menyampaikan pendapat atau masukan terhadap kegiatan yang saya lakukan. Bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh Ibu Dona Nina? Restitusi, segitiga restitusi terkait penerapan yang sudah saya terapkan di dalam kelas tadi. Ada pendapat Ibu? Ya, baik, terima kasih. Berdasarkan pengamatan saya dari hasil dari penerapan segitiga restitusi yang sudah Ibu kami terapkan di kelas, itu sudah menunjukkan tahapan-tahapan restitusi yang cukup cukup memenuhi syarat untuk disebut sebagai segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Diharapkan nanti ke depannya kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan diterapkan hingga kelak menjadi suatu kebiasaan, bukan hanya menjadi sebuah peraturan, bukan hanya menjadi sebuah peraturan saja di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yona. Ya betul sekali. Hendaknya ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, hendaknya kita juga membudayakan disiplin positif pada saat kita melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kedepannya selain ini sebagai pembelajaran bagi saya, kedepannya teman-teman di sekolah juga bisa menerapkan segitiga restitusi saat melakukan penyelesaian masalah terhadap anak-anak didik yang ada di TK Pimpinan Berigi, sehingga budaya positif nantinya akan terus menjadi budaya, bukan hanya sekedar, benar kata Ibu Yona, bukan hanya sekedar peraturan yang dibuat atau peraturan yang tercatat, akan tetapi memang budaya yang sudah tertanam dalam diri anak, sehingga walaupun nantinya anak-anak sudah berada di luar lingkungan sekolah TK Negeri Pimpinan Berigi itu, budaya positif itu bisa terus akan tetap dilakukan atau tetap ditanamkan dan dilaksanakan oleh anak-anak didik, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kira-kira ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi atau menyampaikan pendapatnya atau masukannya? Boleh Ibu Kepala Sekolah memberikan penguatan sedikit terkait segitiga restitusi ini. Baik sekali pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kami Pacarianti. Pada dasarnya kita khususnya di tahun anak-anak pembinaan Berigi ini, insya Allah sudah sebagian besar apa yang dipaparkan oleh kami itu mungkin sudah dilaksanakan oleh kami. Tinggal hanya kita terus memperbaiki hal-hal yang memang pada prinsipnya adalah melaksanakan kegiatan tanpa apa ya, kegiatan untuk disiplin positif ini tetap dilaksanakan dan terus diperbaiki. Pada prinsipnya untuk kita sebagai guru adalah berada pada posisi manajer untuk di tahapan pelaksanaan disiplin positif. Jadi besar harapan saya bahwa ibu-ibu semua akan melaksanakan itu dan menempatkan diri kita sebagai pendidik pada posisi manajer. Mungkin itu saja Bu Kami. Terima kasih atas pemaparannya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya pada proses pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu saja Bu Kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murianti atas penguatannya. Mungkin di sini sebelum saya menutup, saya akan memberikan kesimpulan terkait disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sebelum kita tutup kegiatan ini, marilah sama-sama kita kasih sedikit penyemangat terlebih dahulu. Yo ibu, kita ikutin biar kita sedikit dulu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Kita sedikit persahabatan. 1, 2, 3. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berlipat tangan. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu berpelukan. Ya, terima kasih semuanya. Ya, ini kegiatan stripping ini bisa kita terapkan juga ke anak-anak kita di kelas. Ya, untuk anak-anak yang sedang bermasalah, stripping ini baik sekali. Ketika mereka sudah selesai masalahnya, maka mereka akan merasa permasalahan yang dihadapinya sudah terselesaikan dan mereka akan, karena tadinya posisinya permasalahannya anak lelaki yang suka mengganggu teman, bisa saling memaafkan dan bisa saling sayang menyayangi antar sesama teman. Mungkin ibu-ibu, demikianlah pemaparan saya pada hari ini. Mungkin dalam penyampaian saya terdapat banyak sekali kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah.
kegiatan pada hari ini yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan semoga kedepannya kita semua bisa menerapkan disiplin positif ini menjadikan budaya positif bagi kita di dalam kelas dan bagi ibu-ibu juga dan bagi kita semua di TK Negeri Pembina ini berdiri. Adalah kegiatan kita pada hari ini saya tutup dan saya akhiri